warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bekti Story. Liburan kali ini kita mengadakan acara Kopdar Mandiri Sahabatku di Wampo. Selamat mengikuti ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali datang ke sini ya. Dan semua teman-teman Desa hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan ya. Sekarang benar-benar kita di kondisinya lagi kurang bagus, teman-teman jangan lupa tetap olahraga ya pagi-pagi. Tetaplah ambillah 30 menit harus ada olahraga. Caranya gimana nih ya? Sekarang apa teman-teman? Gampang. Cara berolahraga sambil di tempat sepi ternyata di mana? Pasti banyak. Sekarang tuh semua bisa dicari ya di YouTube ya, di internet ya. Kalau dulu mungkin harus buka majalah gitu ya. Apalagi kalau di Hongkong kan nggak mungkin ya kita harus saya baca-baca nanti ya. Nah sekarang kalau teman-teman punya punya handphone, semua informasi ada di handphone. Jadi teman-teman bisa cari di sana ya, keren buat hiburan juga buat nambah lumayan. Nah mungkin sebelum tadi saya dicoba untuk nyiapin ya. Nah karena mungkin saya mau memberikan informasi terkait dengan program Mandiri ya. Nah minggu lalu kan teman-teman terima kasih udah pada join di acara pembukaan Mandiri ya. Yang dapat hadiah siapa kemarin boleh angkat tangan? Nah nanti selamat ya buat semua ya, jangan lupa traktir teman-teman ya. Iya, traktirnya di Indonesia. Ya, tapi rangkaiannya itu setelah disampaikan kemarin, jadi kan ada yang online, ada yang acara di tempat ya di Hongkong. Nah, untuk bulan ini sama bulan Desember itu acaranya bakal online. Kemungkinan di November di minggu keempat ya. Nanti saya udah minta jamnya sore jam 4, jadi teman-teman bisa selesaikan dulu semua kegiatannya. Nanti udah agak tenang jam 4 teman-teman bisa ikut programnya ya. Mungkin programnya karena kita coba bikin dulu yang benar-benar aktual buat teman-teman semua ya. Karena saya udah usulkan di Jakarta, coba dong buat bikin misalnya karena caranya melakukan bisnis secara online. Karena sekarang kan bisa dibilang kondisi bisnis ini beda dengan 5 tahun belakang ya. Kalau 5 tahun belakang sampai sekarang pun masih ada kayak salon, kerajinan sebagainya masih ada. Cuma kalau teman-teman lihat sekarang dengan adanya online ini semua lebih mudah ya, paling gampang. Misalnya teman-teman itu ada di mana di Jogja gitu ya, Jogja di mana ya? Kulon Progo. Nah, Kulon Progo ada apa yang dihasilkan di sana? Sekarang gampang nih kalau misalnya di Nawati bisa bikin coklat misalnya sampai jadi gitu ya, sampai jadi makan. Sekarang jualannya bukan hanya dijual kerupuk, tapi kalau udah ada online teman-teman bisa jual sampai di Jakarta. Selama kualitas kita bagus dan ini kita bagus masih bisa dikirimkan. Sekarang kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman tahu sekarang kan ini lagi ngetren ya. Kalau dulu kan mungkin dihabisin untuk dan sebagainya. Sekarang kalau misalnya sekarang yang anak-anak muda milenial ngetren kan beli kopi yang mahal-mahal, bikinnya juga mahal-mahal kan. Nah kalau sekarang itu kalau teman-teman lihat kopi Indonesia itu terkenal, jadi dia per daerah. Jadi misalnya kopi Aceh harganya lebih dari Aceh Gayo gitu misalnya, atau misalnya kopi Jogja Kulon Progo gitu misalnya kalau ada ya. Itu kalau dijual dan kita bisa terakhir kita jual dengan harga lebih tinggi, dengan pasar yang lebih luas. Bayangkan kalau teman-teman apa sih kelebihannya online? Bayangkan teman-teman kalau teman-teman buka toko gitu ya di rumah, misalnya di perumahan ada 1.000 orang, maksimal yang datang setiap tahun 20 kan pasti kan 1.000 orang kan. Kalau teman-teman jualan online, saya masuk ke Tokopedia cari coklat Kulon Progo, yang nyari itu bukan cuma saya, bisa ada ratusan ribu yang lain, tapi peluang penjualannya itu pasti akan besar. Jadi ini yang kemarin saya minta juga dari Jakarta siapa nanti ya, jadi teman-teman bisa dapat bayangan. Mungkin teman-teman udah bayang, cuman sekarang
platformnya ada, tapi kita membahasnya seperti apa. Karena yang naruh di online itu bukan cuma Wirna aja, tapi Wirna akan berhadapan dengan penjual lain yang ada di Indonesia. Gimana misalnya paling gampang, kalau saya cari coklat yang muncul di urutan 1 sampai 10 ya saya. Kalau teman-teman nyari di online, yang teman-teman pilih yang nomor 1 atau yang next selanjutnya, pasti kita cari ya halaman paling depan. Nah itu tuh sebenarnya ada cara-caranya, ada cara online. Nah itu yang sebenarnya saya minta dari kita. Terus nanti materi-materi lain, jadi nanti mohon di ya caranya ya. Terus rencananya di bulan Januari kita akan adakan acaranya di gedung. Doakan semuanya lancar ya, pandemi nggak ada halangan, jadi nanti kita bisa ngadain acara. Iya, karena jujur pasti udah lama banget kan ya. Nah, Januari ini sedang diatur tanggalnya. Kemarin sih saya harapkan jangan pas di Imlek ya, karena kalau Imlek kan saya tahu teman-teman pasti pada diskusi ya. Kemarin kita coba cari tanggalnya kemungkinan di tanggal 15 Januari. Kita ya nanti pasti ketika saya udah dapat gedung, saya berharap di gedung saya dapat di November ini. Saya pasti sampaikan ke teman-teman. Nanti jadwalnya diatur ya, kalau bisa di tanggal acara offline acara yang nanti itu kalau bisa nggak ada kegiatan dulu di ya nanti biar kita bisa atur biar rame-rame ya. Nanti kita juga kalau bisa ngajak teman-teman yang lain, karena ini kan sebenarnya ilmunya bermanfaat dan yang paling penting kan gratis ya. Jadi teman-teman bisa nambah ilmu, nambah teman, ngajakin yang lain itu kan sebenarnya juga pahala buat kita ya, karena kan kita sering ya. Jadi nanti itu ya mohon dibantu ya. Nah kemudian setelah Januari, Februari juga online. Rencananya nanti ada acara penutupan antara bulan Maret atau bulan April. Kita lihat kondisi ya. Kalau bisa sebelum puasa. Jadi kita usahakan sebelum puasa. Jadi sebenarnya target kita di Maret ya. Jadi kalau bisa sebelum puasa. Kalau bisa sebelum hari yang pulang lah. Itu kayak sampai. Ya. Jadi nanti mohon bantuannya teman-teman ya. Kalau saya sampaikan kemarin, kalau ada teman-teman peminat lain yang mau join, disampaikan aja. Nanti saya akan bisa kasih pas mereka ada ngobrol saya bisa datang. Hari ini sebenarnya ada undangan dari temannya Ali SPM di di Kos GG, cuman dia mintanya jam 2an, silakan saya dapat. Nanti lagi diatur jadwalnya. Tapi kalau teman-teman ada punya komunitas yang lain, kenal di mana yang yang besar, kita bisa bantu pastikan ya. Ya karena kan sebenarnya buat teman-teman semua dan bank mandiri menagih biaya apapun semuanya gratis ya, jadi kita bisa temukan. Boleh dong. Karena kan pasti mereka juga boleh komunitas. Taunya teori aja ya, tapi ya saya juga kan secara langsung saya juga marketing produk juga, saya di bank, mungkin kita coba gali dari yang dekat dengan teman-teman ya. Ini teorinya, teori marketing itu selalu 3 namanya STP, segmenting, targeting, sama positioning. Itu bahasa Inggrisnya lah. Paling gampangnya gini, segmenting itu teman-teman harus tahu siapa yang menjadi target pasar jualan teman-teman. Nah, ambil contohnya Bang Ud ya, Bang Ud yang suku ya, biar lebih bayar ya.
satu saya jualan kecil atau jualannya partai besar atau partai kecil? Partai besar kan ya. Jadi belinya kan ya bisa kecil tapi dia full terus dia jualan ke yang gede. Misalnya berarti kan kalau targetnya dari jualannya bagus kan berarti kan orang yang jualan ikan bakar gitu kan ya, atau punya restoran ya kan. Nah itu targetnya mereka. Jadi targetnya bukan orang yang datang ke pasar beli ikan satu-satu. Nah jadi itu yang harus mereka tahu. Jadi kayak dia udah tahu target saya jualan, segmen saya jualan adalah mereka yang jualannya ngambil ikan banyak gitu kan ya. Nah itu yang teman-teman harus tahu. Misalnya kayak mau jualan coklat atau apa, teman juga harus tahu di target saya, segmen saya siapa yang pertama. Nah, dan itu kan kalau misalnya kita ngomong penjual ikan bakar itu kan seluruh Indonesia kan banyak banget kan. Nah teman-teman harus target itu. Saya ada 2.000, teman-teman kan nggak mungkin jualan 2.000 kan. Pasti teman-teman harus pilih nih, oh mana yang bisa saya tuju. Misalnya saya contohnya Bubun, saya ngambil orang yang jualan ikan bakar di daerah Jawa Timur. Karena kenapa? Karena saya harus hitung nih kos kendaraannya gimana gitu kan ya, terus koneksi saya gimana, bisa nggak saya jadiin. Nah misalnya saya udah ngomongin, berarti target saya dari semua penjual ikan bakar Indonesia, berarti saya cari yang di daerah Blitar atau di daerah Kediri gitu kan. Oke, berarti udah jelas nih. Nah kemudian habis itu setelah kita tahu target kita siapa, kita harus tentukan kita mau kasih kelebihan apa produk kita yang akan kita berikan ke ke market kita. Paling gampang gini, kalau kan yang namanya orang jualan ikan kan macam-macam ya. Ada yang saya mau jualan yang ikan yang paling murah aja gitu. Tapi biasanya kalau kita mau murah, kualitasnya mungkin kurang bagus gitu kan. Kemudian atau misalnya saya mau itu terserah, tergantung kita jualan. Atau misalnya contoh Mbak Umun, saya karena Mbak Umun suaminya dulu di Jepang kan kualitas kan harus dipegang tinggi. Berarti dia berarti saya memposisikan produk saya ini harus punya kualitas paling bagus, terus di harganya menengah. Nah yang kayak gitu kan berarti harus milih lagi tuh dari semua pedagang ikan yang itu. Berarti kan nggak mungkin yang jualan, kan ada yang jualan ikan harganya jualan ikan bakar yang murah banget, tapi kan ikannya kan jelek gitu ya. Mungkin dia nyari restoran yang lebih tinggi lagi. Nah itu yang harus kita tahu, saya mau jualan yang produknya apa, itu yang positioning kita. Nanti saya udah tahu nih segmen saya siapa, target saya siapa, terus produk saya mau produk seperti apa. Nah itu yang harus kita definisikan dulu sebelum kita marketing. Nah itu yang nanti akan membedakan teman-teman mau jualannya ke mereka, mau marketingannya mereka seperti apa. Karena kalau misalnya kayak yang tadi berarti bangun contohnya adalah dia kan akan naruh di Facebook ya. Dia naruh di Facebook, berarti orangnya itu bakal melihat tuh, saya akan ngambil barang bangun karena bangun ngasih ikan dengan kualitas ikan yang bagus. Atau yang kedua, kalau udah tahu punya pelanggan, pasti kan harus di-maintain ya, di WA dan sebagainya, dikasih tahu harganya. Karena kalau pelanggan itu kan yang paling susah pas kita dapetin pertama ya. Nah habis itu kita maintain, karena itu sebenarnya biaya yang paling gede. Karena kalau teman-teman udah dapat pelanggan terus pelanggannya pergi, itu kan sebenarnya susah ya. Nah jadi itu yang harus kita menjaga juga dari sisi marketingnya. Paling gampang sebenarnya kayak jangan dibikin dulu marketing kayak misalnya kita nyapa pelanggan kita tiap minggu, meskipun kita belum jualan ya, itu sebenarnya bagian dari marketing juga gitu kan ya. Terus teman-teman ngasih tahu, bisa ngasih tahu hari ini ada ikan kakap merah baru ngambil fresh, ngambil segini, itu juga bagian dari marketing. Nah itu yang teman-teman harus bisa lihat juga. Tiap barang pasti cara jualannya beda ya. Nah jadi itu yang harus kita tentukan. Biasanya teorinya gitu. Jadi teman-teman udah tahu nih segmennya apa, targetnya apa, terus posisinya kita mau jualan produknya itu seperti apa yang diinginkan dari itu teorinya. Paling gampang saya di Hongkong gitu ya, kan saya pasti nasabah saya pasti teman-teman PMI ya. Mungkin beda dengan
dengan yang di Indonesia. Jadi pasti ada cara-cara kayak saya lebih efektif misalnya di sini jualan produk pakai Facebook gitu. Karena teman-teman pasti semuanya di Facebook mesti kan. Tapi mungkin kalau saya balik di Indonesia mungkin saya harus gabung Facebook sama Instagram. Sama juga kayak jualan online, teman-teman juga harus tahu nih. Misalnya teman-teman jualan baju gitu, itu sasarannya anak muda. Teman-teman naruhnya di mana? Di Facebook, Instagram, sekarang TikTok juga ada ya. Kalau teman-teman kan ada TikTok live jualan baju, nah gitu. Nah itu berarti dia udah tahu. Oh saya tahu target saya sering nontonnya di TikTok. Berarti saya naruhnya di TikTok. Nah ilmu kayak itu bisa sambil lihat orang lain. Kan ada istilahnya amati, tiru, modifikasi ya. Oh teman-teman bisa lihat nih. Cuman cocok nggak dengan produk kita gitu misalnya. Kalau kan nggak mungkin, ya bisa aja sih kayak jualan ikan di TikTok bisa aja, tapi kan apakah efektif atau enggak, nah itu yang harus kita lihat. Kalau misalnya teman-teman jualan yang kayak yang buat model-model sasarannya anak-anak muda, paling cocok sekarang TikTok, Instagram, Facebook gitu ya. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo, atau yang punya pengalaman silakan ya. Misalnya paling gampang, saya mau jualan gini kira-kira seperti apa, itu boleh kita share. Itu ada teman-teman ada pertanyaan. Bapaknya Apa-apa, ini diskusi saja, bukan. Itu harus, kalau mau bikin usaha gimana, harus punya toko, mikir dulu. Karena kan teman-teman dengan adanya online itu satu hal untuk biaya yang sangat besar, bikin toko, sewa toko itu udah bisa hilang teman-teman. Oh ya, saya taruh di rumah satu kamar buat nyetok barang dan cukup. Paling gampang misalnya teman-teman jualan yang nggak ada di daerah teman-teman gitu misalnya, itu sebenarnya yang paling apa ya, menarik ya sebenarnya di daerah. Gimana? Yang pasnya agak murah taruh di pasar. Nah iya betul, grade B. Karena kalau misalnya teman-teman jual, saya teman-teman tahu nih saya bisa produksi barang bagus yang grade A, cuman teman-teman tahunya cuma market di pasar yang jualan grade B. Sayang kan, harusnya bisa jual misalnya 10.000 sekilo, teman-teman jual cuma 5.000 sekilo. Nah kalau teman-teman grading kan bisa, oh ternyata grade saya dapat 3 dari chefnya 10 kilo nih, 3 kilogram saya bisa dapat grade A, harganya 10.000 gitu ya. 7 kilo saya dapat grade B. Nah teman-teman kan jualnya bisa lebih, dapatnya bisa lebih banyak kan dibandingkan semua jual. Nah, terus yang kedua teman-teman, kalau saya melihat nih ternyata pas jualan market grade A nya lebih bagus, teman-temannya harus mulai mencari ilmu gimana supaya grade A nya lebih banyak daripada grade B nya, ya kan? Karena kita udah tahu marketnya. Itu juga sama kayak kopi. Kenapa sekarang kopi Indonesia itu banyak dicari? Karena dulu petani kopi itu nggak tahu yang namanya nge-grading. Jadi misalnya kopi udah aja A, B, C campur, padahal sebenarnya yang A yang bentuknya masih bagus, aromanya masih bagus itu dimasuk di grade A gitu kan. Nah kalau sekarang begitu kita tahu, ilmu kan sekarang ada di mana-mana ya, apalagi sekarang kopi memang jadi komoditas utama di Indonesia. Nah mereka udah mulai grading tuh yang A, B, sama C gitu kan ya. Yang A bisa saya ekspor, nah itu kan lebih bagus lagi. Terus mereka juga, saya bilang tadi, gimana caranya saya menghasilkan kopi A lebih banyak. Kan kopi itu macam-macam ya, dari kapan harus ngambilnya sampai saya cara ngejemurnya gimana. Nah itu kan itu yang teman-teman harus bisa hitung nih. Oh gimana saya pokoknya cari yang kualitas A aja deh. Nah paling gampang misalnya gini, kenapa Jepang ya negaranya lebih kecil daripada kita, tapi hasil penjualan pertanian sama peternakannya lebih tinggi. Paling gampang gini, kalau teman-teman diajak sama bos ke restoran Jepang, pernah lihat sapi wagyu? Nah itu berapa coba harganya? 100 gram, ya kan? Karena mereka bisa nge-grading kan. Nah itu yang sebenarnya yang Jepangnya luar biasa. Jadi misalnya gini, Jepang itu cuma ngasilin, contohnya ya, ngasilin 1 ton sapi, tapi harga per kilonya itu 100.000 atau enggak 500.000 gitu ya. Berarti 500.000 kali 1 ton dia 500 juta. Sementara kita Indonesia nih ngasilin sapi 10 ton, tapi yang kita hasilin yang grade C harganya cuma 100.000.
saya kerja lebih banyak tapi hasilnya lebih sedikit. Nah, jadi kalau teman-teman bisa nge-grading, bisa teman-teman ngasilin kualitas yang lebih bagus, itu pasti secara income juga lebih banyak. Caranya gimana? Saya juga nggak tahu, tapi teman-teman bisa cari ilmunya ada di mana-mana sekarang ya. Tadi jamur, gimana cara ngasilin jamur dengan kualitas bagus. Sama kemarin saya lihat di YouTube juga tuh seru juga. Jadi ini ngobrol ya apa ya? Nah, jadi kemarin itu saya juga ngelihat ada di Surabaya itu ternak kepiting. Tahu nggak kalau ternak kepiting di mana nanti? Tambak di laut. Dia nggak, dia di rumah. Jadi dia pakai kontainer kecil-kecil gitu. Saya di sini coba ya. Saya share nanti ya. Jadi dia ya pakai box biru itu. Nah, jadi dia pakai box biru dan di sana dia tahu positioningnya. Saya jual kepiting grade A, ya kan? Pertama dia nggak perlu bikin tambak yang luas, dia cuma pakai tambak kotak-kotak. Bukan tambak ya, tempatnya kotak-kotak. Jadi dia bikin kotak itu. Kelebihannya kalau kotak adalah kamu bisa bikin berapa susun ke atas. Kalau kita tambak, kita kan cuma satu lapis. Nah, bayangkan kalau teman-teman betul belahan lebar, air juga lebih banyak. Terus yang kedua, kalau satu ikan sakit nggak kena semua. Bayangkan kalau satu tambak ya, satu tambak mati satu, mati semua. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu satu kotak ini mati, kita udah bisa singkirin yang satu ini kan. Jadi yang airnya juga bagus. Jadi itu ilmu-ilmu yang sebenarnya saya juga sambil belajar ya, saya melihat. Nah, di sana saya juga melihat bahwa sebenarnya kita itu sangat berpotensi loh di Indonesia buat itu. Kenapa? Karena kita air itu nggak susah ya teman-teman. Kalau di Hong Kong coba bayangin ya, air gimana ya. Di Indonesia sebenarnya kayak kita tahu sumber airnya, gimana cara bikin airnya bersih, itu kan sebenarnya yang jadi tantangan. Kalau di Hong Kong kan nyari airnya aja susah. Di Indonesia airnya udah ketemu, berarti tinggal kayak kita gimana bikin air yang kualitasnya bagus dan bisa diterima. Itu kemarin saya juga nonton, pinter juga dia. Dan dia bukan cuma nalnakin, dia ada berbagai macam. Ada yang mulai dari benih sampai dia dia beli dari petani yang kurus-kurus. Jadi dia beli kepiting yang murah gitu ya di pasar ya. Misalnya Bu Irna jual yang, karena Bu Irna ngambil kan kepiting itu sebenarnya ada di tambak atau apa ya. Bu Irna ngambil dari sana. Saya beli harganya murah nih. Saya beli per ekor 5.000. Saya taruh di tempat box saya gemukin 2-3 minggu. Habis itu saya jual ke restoran yang awalnya saya beli 5.000 ke ibu. Saya jual ke restoran harganya 50.000 satu ekor, ya kan? Saya udah ngitung nih, kalau saya kasih pakan segini, misalnya total 10.000, saya masih cuan 35.000 kan? Nah, itu makanya kita harus tahu positioning kita mau jualan gimana, target kita gimana, terus cari ilmunya gimana. Makanya saya di YouTube juga banyak lihat nih inspirasi. Nanti saya share ya beberapa channel yang menurut saya, ini lumayan nih buat belajar. Jadi minimal mimpi dulu, nanti pas mimpi. Karena kalau kita mimpi bangun tiba-tiba kok 2 tahun kemudian udah punya bisnis yang sama gitu kan. Ya, amin ya. Jadi kan kita juga harus cari info yang bisa menginspirasi ya kalau menurut saya ya. Karena di YouTube itu ada, kan dibilang tuh di YouTube tuh ada 50 juta channel. Cuman yang bermanfaat itu ada berapa? Nah, itu yang harus kita cari. Boleh hiburan, boleh. Kan namanya juga hidup harus cari hiburan. Cuman kita juga harus cari ilmu ya. Ini juga Mas kawan-kawan bilang di sini kan ya YouTuber, banyak YouTuber terus kemudian sudah mulai monet monetasi gitu. Jadi bisa menginspirasi mau diarahkan kemana? Kalau bisa kita arahkan ke hal-hal yang positif. Yang sementara di sini kita arahkan ke untuk promosi pembelajaran kita. Nah, sekarang teman-teman di sini udah belajar YouTube, nanti pas balik ke Indonesia boleh teman-teman berangan-angan. Ini balik lagi yang cerita kepiting tadi ya. Ketika dia melakukan wawancara seperti itu, dia bikin YouTube sendiri, sebenarnya dia selain nggak monetize, dia juga secara nggak langsung jualan barang dia kan. Iya. Ya nggak? Jadi itu jadi sekali kayu udah 200 pulau terlewati kan. Iya. Jadi kalau supaya, jadi betul, jadi misalnya gini,
misalnya nih saya saya punya restoran kepiting karena saya nonton YouTube-nya Mbak yang tadi, misalnya yang tadi itu, oh saya tahu saya harus ngambil barang di Mbak karena saya dapat barang kualitas A di tempatnya Mbak, gitu kan ya. Jadi selain media buat dapat duit dari YouTube-nya, oh saya juga cara nggak langsung jualin barang saya. Gitu. Nah, kalau saya tadi teman-teman bisa coba lihat potensi di daerah masing-masing, misalnya kopi gitu misalnya, nggak apa-apa kopinya ini apa, kalau misalnya bila perlu iseng-iseng namanya juga nyoba ya, sekarang kan kasih tahu YouTuber aja mau nge-review kopi di daerah sini nggak, ini terkenal kan, mereka juga pengen ya. Sekarang kan banyak ya YouTuber yang promosi kopi dan sebagainya, mereka datang ke daerah kita, oh dia tahu oh kopi ternyata di Kulon Progo tempatnya Bu Irna itu, aku juga nggak terlalu paham kopi, misalnya oh acidity-nya apa, aromanya aku juga nggak ngerti, cuman di beberapa tempat pegunungan rasa kopinya berbeda dengan kopi yang lain. Nah itu sebenarnya yang nilai-nilai yang teman-teman bisa jual gitu. Jadi di samping teman-teman, kalau dulu mungkin jualan kopi kayak jualan kopi biasa aja, tapi sekarang teman-teman udah bisa, oh kalau saya jadi orang di tengahnya nih, saya misalnya tahu oh daerah saya daerah kopi, oh saya bisa undang siapa nih kira-kira datang, sekalian promosi daerah kita juga, terus sekalian bisa dapat cuan dari situ. Jadi teman-teman, saya nggak tahu di daerahnya seperti apa, teman-teman bisa gali ya potensi daerah masing-masing, karena kan itu sebenarnya yang harus kita manfaatkan. Satu, Indonesia tuh negaranya kaya, cuman memang kita belum tahu cara marketingnya, terus positioningnya gimana, dan mungkin kualitasnya. Kayak cabai gitu misalnya, paling apa gini, cabai kan ada istilahnya kalau di yang sekarang yang ada tuh cabai Rip Carolina, iya. Siapa tahu sebenarnya di daerah Mbak dari mana? Nah, ternyata di Trenggalek ada cabai yang lebih pedas daripada Rip Carolina. Karena sebenarnya kenapa? Karena kita nggak pernah memasarkan itu gitu. Ya kan, karena pintarnya orang bule itu dia bisa kasih jualan yang sebenarnya mungkin barangnya di Indonesia juga ada dan lebih murah gitu. Saya ternyata cabai Trenggalek terpedas gitu kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah makanya oh siapa tahu ternyata di Trenggalek cabai. Kalau butuhnya di mana? Di Lampung. Lampung kan kopi ada, nanas misalnya, nanas, lada ini yang sebenarnya. Karena kemarin saya lihat saya makan di restoran Jepang ya, terus dia ladanya tuh Japanese pepper, tempatnya kecil, itu saya yakin harganya mahal. Sementara di Lampung sendiri kan sebenarnya pasti ada aja, karena yang saya tahu di Lampung di daerah A ternyata ladanya lebih bagus daripada di lada di Lampung di daerah C gitu. Itu sebenarnya yang kita harus coba ngulik-ngulik ya istilahnya ya, kita ketemu. Itu ya sharing ngalur ngidulnya ya kurang lebih. Nanti saya share ya ininya di itu. Dengan adanya online, teman-teman sekarang saya dulu punya 1 juta, 70 juta tuh bisa habis buat bikin ruko semua kan. Nah, karena teman-teman bisa pikir, oh saya cukup 20 juta doang beli barang, saya bisa muter nih, saya lihat kondisinya, muternya bagus atau enggak, kalau muternya enggak bagus apa yang harus saya tingkatin. Jadi teman-teman udah bisa ngitung, instead of saya khawatir duit saya habis 100 juta, saya coba di 20 juta dulu. Kan namanya juga, ini teorinya ya, tapi yang saya pahami gitu. Jadi ada istilahnya, kalau kita mau ngelangkah, jangan ngambil langkah yang gede dulu. Jadi yang kecil dulu aja, yang bisa kita nggak usah terlalu takut gitu, tapi kira-kira ada peluangnya. Karena kan kalau nggak dicoba lagi kita nggak pernah tahu ya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya, ini kita. Terima kasih kepada Bapak Wiza yang telah menyampaikan banyak sekali materi-materi yang Ini diskusi bukan materi. Saya malu, saya nggak. yang menginspirasi kita, yang insya Allah membuat kita lebih semangat untuk masuk ke acara yang kelima adalah sambutan perwakilan dari mentor. Saya minta ke Bu Nurtahani, waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kopdar hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di kelak di yaumul qiyamah. Pertama yang saya hormati Bapak Wija selaku pembina Pokja Netral. Yang saya hormati Ibu Trisna sebagai Ketua Pokja Netral. Yang saya hormati Ibu Alia dan Ibu Irna sebagai penasihat, dan kepada Ibu mentor atau tutor serta teman-teman yang hadir saat ini yang saya cintai. Saya selaku perwakilan dari tutor mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang masih aktif dan semangat belajar meski dalam keterbatasan waktu dan tempat. Saya berharap kepada teman-teman tetap semangat belajar untuk bekal kita pulang ke kampung nanti. Dan saya berharap jika teman-teman ada teman atau saudara yang di sini yang minat belajar, kalau bisa diajak ke sini. Ya. Sekian sambutan dari saya selaku perwakilan mentor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Nurtayani sebagai perwakilan mentor dari Pokja Netral Mandiri Sahabatku. Dan tibalah acara yang ke-6 yaitu terakhir adalah doa atau penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, apabila tadi saya dalam membawakan acara banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan sekian. Nanti saya serahkan ke Ibu Siti Nurkayati untuk menutup acara dengan pembacaan doa. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurkayati, waktu dan